di saat saya kesulitan ekonomi, kayak pendeta itu kayak setelah dibilangi ibu kalau saya mualaf, pendeta itu kayak ingin mengajak saya kembali ke dalam Kristen, kembali masuk dalam gereja. Sampai-sampai saya ditawari untuk kalau misalnya kamu nggak ada kerjaan, nanti kita siapkan kerjaan. Kalau kamu nggak ada uang, nanti kita bantu ekonomi kamu. Malam-malam saya itu merenung benar-benar ujian iman yang besar dari Kristen. Valentino Mardianto itu Ya. nama apa? Nama baptis atau nama lahir itu. sudah pernah dibaptis? Kalau dibaptis belum pernah. Saya selalu sudah 3 kali ditawari baptis itu selalu menolak. Ya mungkin ada gejala saya kan waktu sempet itu Pak. Waktu mau dibaptis itu kan selalu diajari tentang Alkitab dulu. Tapi ketika saya mempertanyakan suatu ayat di mana Alkitab itu suatu ayat yang mengganjal di hati saya, si pendeta tidak pernah bisa menjawab. Apa ayat yang dimaksud dengan ini. Dengan itu saya ragu, akhirnya saya membatalkan, saya nggak mau dulu dibaptis. Masih ingat nggak ayat yang Mas Valen? Kalau itu sudah lupa mungkin Pak, soalnya saya kan sudah. Atau isinya kira-kira tentang apa? Kalau isinya itu tentang Yesus, keberadaan Yesus yang kan keberadaan Yesus beberapa tahun kok tidak dibahas di dalam Alkitab itu. Yesus kemana? Perjanjian baru itu. Maksudnya usia Yesus sekian sampai sekian nggak dibahas di dalam Ya, tidak dibahas di dalam Alkitab itu. Saya bertanya, kalau tidak dibahas di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus ada di mana? Nah itu ketika kayak pendeta saya yang mengajari saya itu ketika terdiam tidak bisa menjawab. Dan akhir dari itu dia kayak memberi pertanyaan saya yang lainnya lagi. Akhirnya dari situ saya untuk menyetop, sudah pendeta, mungkin masih belum waktunya untuk saya dibaptis. Gitu. Ya. Kalau dari apa Mas? Protestan atau Katolik? Kalau saya itu dari ini Advent. Wah, Advent itu Mas. Dari keluarga memang Kristen semua? Kalau dari keluarga itu dulu background ayah saya yang angkat ini itu terlahir sebagai Muslim. Lalu menikah dengan ibu saya angkat ini, akhirnya ayah saya pindah agama ke Kristen Advent. Ini berhubung orang tua saya angkat ini karena saya diangkat sudah mulai dari kecil. Sudah mulai dari istilahnya dari bayi procot lah. Kalau untuk orang tua kandung saya itu mulai dari kecil, untuk bapak saya tidak tahu di mana. Kalau untuk ibu itu sebenarnya ya masih saudara sama ibu angkat saya. Masih keponakan istilahnya, tapi waktu SMP ibu saya meninggal karena terkena kanker payudara. Jadi belum pernah ketemu dengan ayah? Belum sama sekali. Kalau dengan ibu pernah sudah ya? Sudah mulai ya dari kecil sudah diperkenalkan kalau itu memang ibu saya. Lalu diambil oleh orang tua angkat ketika ibu meninggal? Bukan, mulai procot itu. Mulai procot itu Pak, diambilnya. Ya karena orang tua angkat Kristen akhirnya Mas Valen ikut ya, ke orang tua. Gitu. Dan dididik secara Kristen. Secara Kristen. Pernah ikut sekolah minggu di gereja? Kalau untuk sekolah minggu saya sudah dipaksa, tapi tetap kayak rasanya itu nggak ada ketertarikan, itu nggak ada sama sekali. Jujur saya mulai dulu itu kayak disuruh ikut. Mungkin kalau saya dulu itu ke gereja mungkin ya
ke gereja selesai pulang gitu. Kalau untuk lebih-lebihnya nggak mau gitu maksudnya. Sampai dulu masalah ke gereja itu sampai tukaran berantem sama orang tua. Saking saya nggak maunya ke gereja. Sampai sekarang orang tua angkat aktif di gereja. Kalau sampai sekarang yang aktif lebih ke ibu. Ibu. Setiap minggu. Kalau Advent itu ke gerejanya setiap hari Sabtu. Oh. Ya. Sampai sekarang aktif ya. Aktif. Sebagai jamaah atau sebagai pengurus? Sebagai jamaah. Jamaah. Ya. Di gereja mana ibu? Sama di Diponegoro. Oh. Kalau Advent itu sistemnya kan ada ini Pak ya, kayak Kristen kayak gerejanya di mall itu kan biasanya campur-campur gitu, siapa yang nggak tahu. Kalau Advent ini semua tahu, kalau jemaat itu ada tatanya sendiri-sendiri. Jadi di gereja ditata sendiri, Ustaz. Lah dari orang tua angkat ini keluarganya berapa bersaudara? Kalau dari orang tua angkat ini cuma satu saudara, saya punya cuma satu kakak aja. Satu kakak. Ya, itu laki-laki. Itu sudah mulai tahun 2008 dengan background menikah. Ya, jadi sekarang tinggal ibu angkat yang Kristen. Ya. Tapi hubungannya baik kan? Baik, alhamdulillah baik. Ya, artinya kalau nggak baik tentu Mas Valen nggak diambil sebagai anak angkat. Ya, kalau nggak baik juga saya mungkin ya setelah mualaf sudah disuruh pergi dari rumah sini. Iya, dalam hal ini sampai harus berterima kasih. Iya, tapi kan juga semua kan ibaratnya orang Jawa sawang sinawang gitu. Baik. Pendidikan terakhir apa Mas Valen? Pendidikan terakhir sebagai SMK di SMK Negeri 5 Surabaya. Iya. Siapa jurusannya? Jurusannya bangunan, teknik bangunan. Walaupun tidak aktif di gereja, ya. Mas Valen kan menjadi Kristen sejak lahir sampai usia 20 tahunan ya? Iya, 20 tahunan. Ya. Apa yang kemudian membuat Mas Valen meninggalkan agama yang sudah dipeluk sejak kecil? Kalau itu mungkin dari tentang kebenaran yang waktu saya tanya-tanya sama pendeta gitu. Terus saya kan sangat hobi itu membaca. Ya, saya itu kalau di rumah itu ada agama kayak pengajaran agama Islam, perbedaan antara agama Islam dan agama Kristen itu ada. Bahkan ada sampai di DVD-nya ya. Perbandingan agama itu? Iya, ada itu. Itu saya beli sendiri, jadi saya dulu sekolah itu enggak pernah kayak jajan, saya kumpulkan uangnya buat beli buku kayak gitu. Jadi saya baca, ternyata waktu di buku itu memang kayak benar Pak, kayak Islam itu agama yang benar daripada agama yang lain. Tapi kan kita sebagai anak muda kan pasti ingin mencari tahu yang lebih. Maksudnya benar ini, pasti ada yang lain lah. Akhirnya sampai mentok itu saya sampai paham. Di Al-Quran itu Islam selalu bahas kayak agama lain, kayak agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha. Tapi kenapa di ayat-ayat lain kayak di kitab suci agama lain itu tidak pernah membahas Islam di dalam kitabnya? Berarti kan poros dari semua agama itu Islam sebenarnya. Nah, dari situ saya apalagi didukung dengan pergaulan saya kayak yang kebanyakan Muslim semua, mayoritas Muslim semua. Apalagi saya juga belajar itu kan nggak 1 hari 2 hari. Saya juga belajar itu mulai belajar Muslim, belajar Islam itu sudah semenjak saya SMP itu. Jadi itu pendorong kuat sangat saya, berarti saya benar-benar ini agama yang benar-benar akan saya pegang. Meskipun ada goyaan-goyaan seperti apapun, ini yang saya pegang. Cukup lama ya dari mempelajari SMP sampai kemudian
lulus 2023 ya. ya. Lama sekali. Lama sekali, hitungannya mulai 2000 berapa itu, 17, 16, kan saya masuk SMP 2014 itu. Mungkin ya saya belajarnya 2015-an lah, 2015 sampai 2023, cukup lama ya Pak. Apa yang membuat lama? Kalau untuk yang membuat lama itu kan mungkin ada masih waktu sekolah itu kan masih ada rasa takut untuk bicara kepada orang tua. Apalagi kan kalau kita kan masih sekolah itu kan masih belum bisa cari uang sendiri. Takutnya nanti kan kalau kita memutuskan sesuatu hal pasti orang tua tidak tidak sepemikiran dengan kita, kan pasti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Lah setelah saya bisa bekerja, saya bisa cari uang sendiri, akhirnya saya berani buat ngomong itu kepada orang tua. Saya percaya dengan agama ini, saya pengen menjadi muslim, saya pengen berikrar. Itu akhirnya orang tua pertama juga kayak berat gitu untuk melepas. Apalagi ibu juga sangat berat melepas. Kalau untuk bapak itu sendiri, bapak itu orangnya tipikalnya kayak kalau kamu sudah menginginkan itu berarti kamu harus siap dengan tanggung jawabnya. Jadi kalau bapak tidak masalah sebenarnya. Yang masih masalah itu sebenarnya ibu. Itu sebenarnya ya agak berat. Tapi akhirnya ya dengan omongan saya kalau semua nggak apa-apa, apapun masalahnya pasti tak tanggung sendiri. Akhirnya ibu dengan lama-kelamaan akhirnya melunak sendiri. Akhirnya saya berikrar, mendapatkan info dari teman di Better Youth itu. Akhirnya saya berangkat dan mengikrarkan syahadat itu. Yang membuat berat ibu apa, Pak? Kalau yang membuat berat ibu itu mungkin kan ibu kan dari keluarganya kan sudah kayak Kristennya kan, Kristen ibaratnya Kristen totok. Mulai dari buyut-buyutnya udah Kristen gitu. Mungkin kan dia nggak enak di mata dalam keluarganya. Kok anakmu sampai pindah dari Kristen ini, ada apa? Mungkin kan nanti takutnya kan ibu nanti disalahkan dalam mendidiknya. Gitu. Makanya ibu sangat berat untuk kayak melepas saya, itu sangat berat ya. Tapi ya itu tadi saya tetap yakinkan. Apa yang disampaikan? Kalau yang disampaikan ibu itu tetap sama, Mas. Yang penting ibadah, tetap jangan lupa. Meskipun apapun, meskipun sekarang saya sama ibu kayak beda agama, ibu tetap menyampaikan kalau waktunya sholat itu mesti yang ngobrak-ngobrak ibu. Diingatkan gitu. Iya. Ngobrak-ngobrak ibu. Kan ibu kan kalau bangun pagi itu sekitar subuhan. Jadi ibu yang ngobrak-ngobrak. Jadi ibu yang mengingatkan. Mudah-mudahan suatu saat nanti ibu mendapat hidayah. Nah itu yang saya pingin, Pak. Soalnya itu waktu ibu kayak pagi-pagi kan biasanya ada kayak ceramah-ceramah Islam itu indah itu, Pak. Ibu sangat suka sama acara TV itu. Makanya kalau ibu sampai lihat acara TV itu sangat seneng gitu rasanya. Aku sampai ya semoga aja gitu. Ya, tentu tantangan Mas Valen setelah menjadi muslim harus membuktikan bahwa menjadi anak yang lebih baik. Ya, pasti itu, Pak. Harus lebih beradab, perhatian. Dan dengan begitu jalan hidayah bisa turun. Amin. Ya alhamdulillah nggak sempat diusir, Mas ya. Nggak diusir, Pak. 2023 bersyahadat. Gimana rasanya, Mas? Ya saya rasanya itu seneng karena selama apa yang saya pelajari selama ini bisa saya wujudkan. Dari sekian ajaran Islam,
atau syariat Islam sementara ini yang dirasakan paling berat buat Mas Valen apa? Kalau paling berat mungkin ya untuk menjalani sholat yang subuh itu. Subuh Ya, subuh itu. harus bangun pagi ya. Ya, soalnya kan saya kan juga apa itu namanya sering tidur juga malam gitu. Dan niat saya mesti nggak usah tidur sekalian, nanti sekalian subuh gitu jam 2 jam 3 ketiduran sudah. Akhirnya subuh itu paling berat mungkin menurut saya Pak. Untuk yang lainnya bisa saya lakukan, alhamdulillah. Alarm kan ada HP. Saya nggak bisa, Nggak bangun. nggak bangun sama sekali ya. Meskipun alarm dekat telinga nggak bangun. Saya yang paling nggak bisa sama alarm. Iya. Disunahkan ya tidurnya itu jangan terlalu malam. Lalu baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tahu ya? Hafal ya? Iya, hafal. Hafal ya? Nah, itu kalau bisa 3 kali. Itu di setiap doa-doa 3 kali. Maka kalau mau tidur terus tentu memohon kepada Allah supaya dibangunkan saat sholat subuh. Sholat subuh. Karena sholat subuh itu barokahnya besar banget. Besar. Ya. Oke. Baik, Mas Farhan. Nah, sekarang bicara soal pasti diuji. Iya. Nah, setelah menyatakan saya biasanya pasti diuji. Apa ujian yang dialami oleh Farhan setelah menjadi muslim? Ujian ya mungkin banyak, salah satunya juga tentang ekonomi, pekerjaan. Waktu itu kan saya waktu masuk mengikrarkan itu kan masih bekerja di mana ini, bekerja di leasing sebagai kayak debt collector gitu Pak. Saya kan juga mikir itu sangat berat itu, sampai saya pernah di sana itu dituduh setelah masuk Islam ini Pak, dituduh membawa uang 2.700.000 itu, sampai rame di tempat kerjaan itu Pak. Akhirnya saya cerita sama teman-teman lainnya di Badriyat kayak Ustadz Ziki, Mas Arya, Mas Titus, akhirnya memberi mungkin kayak buat hati tenang juga. Mungkin ini ujian dari Gusti Allah Mas, mungkin kan apalagi kerja kayak gitu kan riba, mungkin Allah nggak suka, sampai dijauhkan dari kayak gitu-gitu itu. Itu masalah ekonomi, kerjaan juga gitu, kerjaan itu mungkin sampai nggak nemu sama sekali Pak. Selalu ada halangannya. Misalnya gini, misalnya saya ada motor waktu ada motor tapi tidak ada sama sekali untuk panggilan interview. Tapi ketika motor dipakai semua, nggak ada pinjaman motor sama sekali, banyak panggilan interview. Sampai saya bingung buat ya apa cara melakukan ini apa gitu. Sampai saya waktu itu sempat nekat buat jalan kaki itu sampai ke Pakuwon gitu Pak. Berapa kilo? Ya jalan kaki sampai Pakuwon itu Pak. Pakuwon mana? Pakuwon City itu. Kenjeran? Iya Kenjeran itu. Berapa kilo? Saya sampai nggak nutut itu Pak. Akhirnya saya telepon teman saya itu, kan sebenarnya kan interviewnya sore itu. Saya berangkat agak siangan itu. Akhirnya saya sudah nggak kuat akhirnya minta jemput teman saya, berhubung teman saya waktu pulang kerja pas-pasan, jadi akhirnya minta tolong antarkan pulang itu. Uang cuma 10.000, pegang cuma 10.000. Mau naik Grab juga nggak bisa. Itu sangat berat, tapi saya tetap gitu Pak. Yang penting mungkin ini ujian dari Gusti Allah dalam menguji iman saya, menguji ekonomi saya, menguji istilahnya apa ya, kayak kamu mampu nggak melewati ini semua, kamu bisa lolos nggak. Sama juga waktu itu ujian iman dari pendeta dari gereja lama itu selalu. Iya, gimana ceritanya itu Mas? Itu di saat saya kesulitan ekonomi, kayak pendeta itu kayak setelah dibilangi ibu kalau saya mualaf,
pendeta itu kayak ingin mengajak saya kembali ke dalam Kristen, kembali masuk dalam gereja. Sampai-sampai saya ditawari untuk kalau misalnya kamu nggak ada kerjaan, nanti kita siapkan kerjaan. Kalau kamu nggak ada uang, nanti kita bantu ekonomi kamu. Tapi dari situ saya malam-malam saya itu merenung benar-benar ujian iman yang besar dari Gusti Allah. Tapi semua saya tolak. Waktu itu sempat di sini di depan mata saya dibantu uang 3 juta langsung. Cash. Amplopan itu. Ya Pak Pendeta tadi. Iya. Sama Pak Pendeta, sama ya ada kayak pengurus-pengurus gereja lainnya itu. Saya tolak. Soalnya saya tahu pasti arahnya nyuruh saya balik masuk ke gereja. Akhirnya yang terakhir itu sebelum saya berangkat Jumatan itu, Pak. Nggak sempat terpikir untuk mengambil tawaran yang baik itu? Sama sekali, Pak. Saya enggak mau, Pak. Meskipun dibantu, istilahnya menurut saya tuh kalau memang mereka niat bantu tanpa persyaratan. Soalnya kita pasti kan, seenggaknya kita itu meskipun tidak seiman lagi, ya tidak, mungkin imannya tidak sama lah, seenggaknya jangan sampai melibatkan uang di dalam iman kita, ya. Sampai dulu kalau ibu itu sempat hampir terpancing, kayak nyuruh saya buat balik lagi biar dapatkan uangnya, tapi saya tolak. Saya nggak mau. Akhirnya yang terakhir itu waktu sebelum saya Jumatan itu, Pak. Saya bilang, pendeta, kan hari Sabtunya kan berapa kali sih? Sudah 4 kali. Hari Jumat itu pendetanya bilang, sudah kalian nanti kita bantu tapi besok jangan lupa ke gereja. Saya bilang langsung, maaf pendeta, saya kan sudah mu'alaf, jadi ibadah saya bukan ke gereja, ibadah saya ke masjid. Langsung akhirnya pendeta itu langsung bilang sesuatu hal. Itu langsung bilang, ya udah kalau kamu minta bantuan ya minta bantuan ke masjid aja. Biasanya kan di situ kan ada kayak kan masjid-masjid biasanya kan kayak mengayomi orang-orang yang mualaf. Oh ya, saya nggak perlu kok, pendeta saya nggak perlu bantuan apapun kok. Saya cuma pingin kalau misalnya saya ke masjid saya juga ikhlas kok. Langsung pendeta juga bilang lagi, nanti kalau kamu masuk ke Kristen lagi, nanti kamu juga diajari Alkitab lagi, nanti kita baptis. Langsung saya jawab, insya Allah saya nggak akan balik lagi ke Kristen, pendeta. Mungkin ini agama yang pas untuk saya pegang. Dari situ sudah obrolan berhenti. Pendeta pamit pulang, sudah sampai sekarang juga nggak ada kabar lagi. Apa kata istri setelah dalam kondisi sulit seperti itu? Kalau kata istri sih, kalau istri itu enggak banyak komentar, Pak. Semua itu kayak kita hadapi bersama bareng-bareng gitu. Nggak terlalu kayak misalnya kok pendeta gini apa enggak gitu. Soalnya dia itu percaya kalau saya bisa menghadapi gitu. Itu kalau istri. Jadi tidak tergoda ya? Tidak sama sekali. Dan tidak berarti setelah itu tidak ada ujian, Mas Farid. Nanti ujian akan selalu ada. Selalu ada pasti. Sampai kita masuk ke liang lahat. Ya. Nah, ujian selalu ada. Termasuk saya juga diuji terus. Iya. Jadi mudah-mudahan Allah menguatkan. Ya, amin. Keimanan dan keislaman Mas Valen. Amin. Lalu memberi jalan keluar yang terbaik. Amin ya. Untuk
semua persoalan yang dihadapi oleh Mas Valen. Amin. Ya. Saya kira itu Mas Valen, terima kasih atas Ya. berbaginya. Mudah-mudahan Sama-sama. bermanfaat Amin. terutama bagi saya dan mudah-mudahan bagi semuanya. Amin.